Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita masih di dalam perjalanan, ya, masih berjalan di hari-hari PPKM di Kota Jambi. Hari ini di pagi yang cerah ini, saya ingin berbagi sebuah cerita tentang seorang sahabat di mana kisahnya membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata ataupun menangis karena kejadian ataupun kisah hidup yang dialami oleh salah seorang sahabat ini. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Dujannah. Ada beberapa riwayat mengatakan nama beliau adalah Simak, ada yang Samak. Beliau adalah orang Madinah, seorang yang ahli perang. Dari perang Uhud sampai Yamamah, beliau hampir semua yang beliau ikuti dalam perang. Dan perang bukan sebagai pasukan perang biasa, tetapi juga pentolan di dalam perang. Pada saat perang Uhud, sebelum perang Uhud terjadi, Rasulullah menyiapkan pasukan dan Rasulullah mengeluarkan sebuah pedang, di mana Rasulullah SAW berkata kepada pasukan muslimin pada saat itu, di antara kalian siapa yang mau memberikan hak Allah dan Rasulnya atas pedang ini, kata Rasul. Jadi ada beberapa orang sahabat yang mau, seperti Sayyidina Ali, maju ingin mengambil pedang itu, tetapi ditarik kembali oleh Rasulullah SAW. Termasuk Zubair, wah luar biasa itu, pemberani juga, dan ditarik juga sama Rasulullah SAW. Tibalah di Abu Dujannah ini. Nah, Abu Dujannah ini beliau maju bukan semata-mata mau mengambil pedang, tapi beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak Allah dan Rasulnya bagi pedang ini?" Wah, dia tanya balik, ya kan? Karena Rasulullah, siapa yang mau memberikan hak atas pedang ini? Jadi ditanya lagi, apa haknya? Jadi kata Rasulullah, hak Allah dan Rasulnya di dalam pedang ini ialah, yaitu siapa yang memegang pedang ini, dia harus maju terus di dalam medan pertempuran sampai pedang ini patah. Wah, habis itu Abu Dujannah bilang, kalau begitu saya siap. Nah, jadi diserahkanlah pedang Rasulullah SAW kepada si Abu Dujannah ini. Dan di saat ingin perang, beliau dengan mempunyai ciri khas, teman-teman, yaitu dengan ikat kepala merahnya. Jadi dia ngikat kepalanya pakai ikat kepala merah, itu legendaris ikat kepala merahnya, dan dia maju terus. Nah, si Zubair yang tadi mau ngambil tapi nggak dikasih sama Rasul, dia heran apa kelebihan si Abu Dujannah ini kan? Karena Zubair ini termasuk keluarga Rasul juga. Nah, jadi ditengoknya lah kan, perang, memang maju terus si Abu Dujannah ini. Nah, tapi ada satu momen ketika ada di pihak Quraisy orang yang non muslim lah gitu kan, itu yang sadis juga membantai umat muslim. Nah, si Zubair bilang, ini mudah-mudahan ketemu nih Abu Dujannah dengan si yang itu tadi. Jadi singkat cerita, ketemulah mereka di medan pertempuran. Benar, Abu Dujannah tidak mundur sedikit pun. Bahkan di dalam kisah perang Uhud, beliau sampai menembus di belakang daripada pasukan si yang Arab itu tadi, yang kita bilang non muslim lah gitu. Sampai ke belakang, sampai ke Hindun, istri Abu Sufyan. Nah, tapi ketika berhadapan sama Hindun, mau ditebasnya pedang itu ke Hindun, nggak jadi. Karena dia bilang, kalau ku tebas dengan pedang ini, sama aja aku menghinakan Rasulullah SAW. Ini pedang Nabi. Jadi dia nggak mau menghinakan pedang Rasul dengan membunuh wanita. Wah, ini nggak mau dia. Nah, dikisahkan. Dan perang-perang berikutnya juga dia itu orangnya ganas. Sekali dia maju, ikat kepala merah, dia maju terus. Nggak ada pantang apa ya, nggak ada istilah mundur ataupun keder gitu ya. Nggak ada istilah itu. Dia maju. Pokoknya asal siapa yang jumpa dia, dihantamnya lah itu si Abu Dujannah ini.
Tapi ada salah satu kisah yang menarik dari beliau. Selain dia ahli perang sampai di perang Yamamah, yaitu di saat Khalifah Abu Bakar yang membasmi nabi palsu. Nah, dia ikut juga peperang dan syahid di situ. Jadi Rasulullah SAW dahuluan wafat, barulah dia gitu. Jadi dia di perang Yamamah, perang di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, singkat cerita, di saat Rasulullah masih hidup dan beliau juga dalam keadaan sosialnya lah di kejadian ini. Jadi beliau ini asal setiap habis sholat subuh, begitu salam, beliau langsung cabut, langsung balik pulang gitu. Beberapa kali, bahkan hampir setiap hari beliau asal habis subuh, salam, langsung cabut. Jadi nggak ada lagi berdoa ataupun istighfar, zikir, itu nggak ada. Jadi begitu salam dia langsung cabut, begitu salam dia langsung cabut. Nah, melihat hal itu, Rasulullah SAW langsung bertanya kepada si Abu Dujanah ini, mengapa dia asal habis sholat subuh langsung pulang. Jadi, ya Abu Dujanah, mengapa engkau habis sholat subuh langsung bergegas pulang tanpa berdoa? Apakah kau tidak ada hal yang ingin kau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Abu Dujanah bilang, bukan begitu ya Rasulullah, kata dia. Sesungguhnya aku ingin berdoa dan meminta kepada Allah, tapi ada satu hal yang membuatku harus segera pulang. Terus Rasulullah SAW bertanya, apa sebabnya engkau pulang ataupun gegas berburu-buru pulang itu? Jadi Abu Dujanah bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya keadaan rumahku itu jauh daripada dibilang ada. Kenapa? Karena keadaan anak-anakku itu dalam keadaan lapar. Sedangkan tetanggaku punya pohon kurma di mana dahan-dahannya itu tembus ke halaman rumahku. Jadi pohon kurma tetangganya, dahannya itu tembus ke rumah dia. Jadi di saat malam hari angin berhembus meniup pohon kurma tersebut, kurma itu jatuh di halamannya. Sedangkan keadaan ekonominya yang begitu kurang lah kalau kita bilang ya. Jadi posisi anaknya itu dalam keadaan lapar, selalu dalam keadaan lapar berat, bukan lapar saja, tetapi lapar berat anaknya ini. Jadi kalau anaknya ini bangun duluan, takutnya dia akan memakan buah kurma yang jatuh di halaman rumahnya tadi. Dimakannya, karena lapar dia, anak-anaknya ini. Jadi sebelum anak-anaknya terbangun, dia harus pulang duluan dan mengutip semua kurma di halamannya dan mengembalikan kurma itu kepada yang punya kurma, tetangganya tadi gitu. Karena Abu Dujanah mengatakan ada suatu hari kami telat pulang dan anaknya bangun duluan dan anaknya mengambil kurma itu dan memakannya. Dari waktu dia pulang, dia menyaksikan anaknya makan kurma itu. Jadi tanpa pikir panjang, si Abu Dujanah ini langsung mencungkil mulut si anak dengan jarinya, muntahkan. Jadi dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau permalukan aku di akhirat kelak karena sesuatu yang haram. Nah, orang nggak punya, dia ngomong kayak gitu. Nah, waktu dia congkel, anak itu mengeluarkan air mata, nangis dia karena lapar. Karena lapar dia nangis, dicongkel sama bapaknya. Terus bapaknya bilang, jangankan nangis, mau nyawamu pun diambil Allah saat ini, aku akan tetap mencungkil mengeluarkan apa yang dalam perutmu. Sesungguhnya aku tidak akan rela bila engkau masih meninggalkan sesuatu yang haram dalam perutmu. Walaupun anak itu mati dia congkel gitu. Nah itulah dia bilang saat itu, makin keras nangis anaknya karena lapar.
Dan di saat itu Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Seorang sahabat yang mengabdikan hidupnya, matinya untuk membela agama Allah SWT. Tapi hidupnya, keluarganya, mereka hidup dengan apa adanya tanpa meminta-minta. Hanya dia dan Allah yang tahu bagaimana keadaan perutnya, bagaimana keadaan rumah. Inilah salah satu kemuliaan sahabat. Di medan perang, begitu ganasnya, begitu sangarnya, tapi begitu di keluarganya, mereka semua lapar. Tidak ada sesuatu pun yang mau dimakan. Tapi mereka tidak mengemis, mereka tidak meminta-minta. Bayangkan pada saat itu ada Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya luar biasa, Utsman yang kekayaannya juga luar biasa, tapi mereka tidak meminta, tidak pernah meminta. Sampai Rasulullah SAW meneteskan air mata. Lalu Rasulullah ingin menanyakan siapa yang punya pohon kurma itu. Terus dijawab dengan Abu Dujana. Sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang munafik, kata Abu Dujana. Rasulullah SAW penasaran dan mengundang, memanggil si pemuda laki-laki yang milik mempunyai pohon kurma tersebut. Besoknya datanglah si laki-laki ini kan. Di saat itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Terus Rasulullah SAW bertanya kepada si laki-laki ini, wahai laki-laki tetangga Abu Dujana, apakah kau mau menjualkan pohon kurmamu itu? Katanya, bila engkau mau menjual pohon kurma itu, maka akan kuganti dengan 10 kali lipat, kata Rasulullah, di mana batangnya terbuat dari zamrud biru, disirami emas merah, terus cabangnya, rantingnya itu mutiara putih, dan ada bidadarinya. Banyaknya itu sama dengan jumlah buah kurma itu tadi, dikalikan 10, dan satu batang itu dari zamrud biru, disirami emas merah, cabangnya mutiara putih, dan satu buah, satu bidadari. Bayangkan. Tapi apa kata lelaki ini? Ini Rasul yang minta. Laki-laki ini bilang, mohon maaf, saya tidak pernah berdagang dengan sistem jatuh tempo ataupun sistem yang akan datang. Kan akhirat itu akan datang, jadi dia nggak mau dengan jatuh tempo. Dan saya selalu melakukan perdagangan dengan uang cash, uang kontan, dan tidak ada iming-iming kapan-kapan dibayarnya gitu. Jadi cash pada saat itu juga. Abu Bakar nggak tahu cerita, mendengar cerita itu langsung dia bilang ke si pemuda itu, wahai pemuda tetangga Abu Dujana, kata dia, begini saja, aku beli kurmamu 10 kali lipat dengan perbandingan harga kurmanya si Fulan. Jadi kurmanya si Fulan itu adalah kurma varietas paling tinggi, paling mahal. Tidak ada yang lain di kota Madinah, itu yang paling mahal. Dan berapa harganya? 10 kali itu dibayar sama Abu Bakar. Bayangkan, Abu Bakar nggak tahu cerita. Cuman dia begitu dengar Rasulullah memberi tawaran dan ditolak, dia langsung maju. Apa yang dimaukan orang itu? Cash. Oke, dia bayar cash 10 kali lipat dengan kurma termahal di Madinah pada saat itu. Itu Abu Bakar, seorang sahabat. Pokoknya asal apa keinginan Rasul, maju. Barulah dia tahu ternyata kurma itu untuk Abu Dujana tadi. Jadi singkat cerita, bagaimana? Kau jual, aku beli gitu. Baik, aku jual, kata si pemilik. Oke, aku beli gitu. Dibayarlah. Terus mereka pergilah ke rumah Abu Dujana. Dan Abu Bakar menyerahkan kurma tersebut, pohon kurma tersebut dengan Abu Dujana, dan disaksikan sama si pemilik itu. Dan Rasulullah SAW pada saat itu berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, akulah yang akan menjadi sebagai penggantinya. Nah, di situ Abu Bakar menangis gembiranya bukan main, karena Rasulullah menebus hal itu dengan dirinya. Sesuatu hal yang paling dicari-cari oleh para sahabat, menebus
hal yang dibuat oleh Abu Bakar 10 kali lipat itu dengan dirinya. Bagi kita itu adalah hal yang merugikan. Ngasih ke orang, bayar sesuatu yang jauh daripada harganya. Tapi Abu Bakar tidak. Dia ingin Rasulullah SAW senang. Dan Rasulullah SAW memberikan, ya Abu Bakar, akulah sebagai gantinya. Dan di situ Abu Bakar menangis, gembira, senang, sedih, haru. Tapi setelah kejadian itu, si pemuda tetangga tadi pulang ke rumah sambil ketawa-ketawa. Dia bilang ke istrinya, hari ini aku untung besar. Istrinya nanya, dari apa untungnya? Aku mendapatkan 10 batang kurma yang bagus, yang kualitas tinggi, kata dia, dari menjual 1 batang kurma kita yang di depan, katanya. Tapi lebih untungnya, kata dia, kurma kita yang di depan itu masih di tanah kita. Nah, jadi kalau nanti buah pohonnya itu berbuah, aku ambil aja. Jadi aku ambil semua sebelum diambil sama si tetangga kita. Dan aku nggak mau kasih 1 buah pun ke tetangga itu. Nah, lihat ini teman-teman. Padahal kurma itu sudah dibeli sama Abu Bakar dengan harga 10 kali lipat. Tetapi niat si pemilik kurma, orang masih di halaman aku ambil aja duluan daripada si tetangga tadi. Jadi si tetangga tadi tetap nggak dapat kurma, itu niat dia. Singkat cerita, malamnya dia tidur dia. Nah, di saat dia bangun pagi, melihat sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Dujana. Pohon kurma itu pindah ke halaman Abu Dujana. Jadi tidak di halaman rumah dia lagi. Dan bekas pohon kurma itu tumbuh, itu sudah rata dengan tanah, bahkan udah ditutupi rerumputan. Jadi seolah-olah tidak pernah ada pohon kurma di halamannya. Nah, itu deh. Jadi apa hikmah dari cerita kita hari ini? Gitu. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengabdikan, menghambakan dirinya untuk agama Islam, untuk Allah dan Rasulnya, begitu keras, begitu sangar di medan pertempuran. Tetapi di dalam kehidupan sosialnya, beliau tidak pernah meminta, walaupun keluarganya sedang dilanda kelaparan yang luar biasa. Beliau hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjawab doanya melalui Rasulullah SAW. Dan kejadian itu sebegitu yakinnya mereka, tanpa pernah mengeluh, mengabdi dengan benar-benar pengabdian yang tertinggi. Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina. Semoga kita bisa menjadi seperti mereka yang terus memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Minimal menebarkan senyum ke sesama. Mungkin inilah kisah cerita kita pada hari ini tentang seorang sahabat yang kisahnya membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata. Semoga mempunyai manfaat dan hikmah bagi teman-teman semua dan sedulur-sedulur semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.